Hai, sesaat lagi kamu akan menyaksikan dan mendengarkan Pro2 Kreatif. Pastikan kamu tetap bersama kami. Pro2 FM RRI Mataram, teman terbaik kamu. Pro2 Kreatif. Hari ini Yaning super excited karena kita bakalan ngobrol, terus juga bakal ngeliat seperti apa kegiatan dari petani milenial. Dan yang paling aku nggak sabar sih untuk masak dan juga makan-makan. Jadi untuk kamu yang udah nggak sabar, kita langsung aja berangkat ke plantanika.id. Let's go! Sekarang Yaning sudah sampai di plantanika.id. Ini bisa dilihat ya, ada markisa. Ini baru sebagian. Yaning super excited dan Yaning gak sendirian. Ada Kapita. Halo Yaning, selamat datang di kebun plantanika. Seneng banget dimampirin di kebun tengah kota. Oke, di sini kelihatannya banyak banget ya kayak yang ditanam ya. Iya, di sini memang berbagai macam tumbuhan kita tanam karena kan kita pengen ada ruang terbuka hijau di tengah kota. Oke, kita bakal tanya banyak hal. Untuk plantanika sendiri ya, itu sudah berdiri sejak kapan dan Kak Pita sendiri udah jadi petani milenial sejak kapan nih? Jadi plantanika itu sendiri sebenarnya mulai berdiri tuh di akhir 2021 dan ini udah hampir 3 tahun berjalan. Di sini kita emang dengan konsep urban farming, jadi memanfaatkan lahan terbatas di tengah kota untuk ditingkatkan produktivitasnya. Oke, tapi apa sih potensi yang pertama kali Kapita lihat waktu ingin membangun ini istilahnya taman dalam kota gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi kita tuh pengen manfaatin lahan terbatas ini kan, karena kita ngeliat peluang bahwa masyarakat di tengah kota tuh sebenarnya sangat suka dengan sayuran segar dan sehat dan tentunya yang ditanam secara organik. Nah sementara itu kadang kan untuk masyarakat di tengah kota sendiri itu nggak bisa mendapatkan sayuran yang benar-benar segar karena memang sudah proses distribusinya yang lumayan panjang. Jadi kita pengen mempersingkat proses distribusinya dengan menanam di tengah kota dan juga sekaligus kita ingin mengurangi jejak emisi karbon. Dari beberapa tahun ini, itu kira-kira tantangannya apa? Kalau untuk tantangan, karena kita kebetulan kan di tengah kota, otomatis iklimnya pun berbeda dengan lahan-lahan pertanian yang mungkin dalam kondisi memang suhunya memang lebih bisa istilahnya ramah untuk tanaman. Nah kalau di sini kan di tengah kota tuh dengan segala tantangannya itu kayak mungkin iklimnya juga kadang terlalu panas, kadang hujan kehujanan, panas kepanasan kadang kan. Jadi memang itu sih tantangan terbesar kami. Jadi memang harus ekstra untuk lebih memperhatikan tanamannya dan juga dengan lahan terbatas ini mau tidak mau kita harus siasati segala jenis tanamannya paling tidak supaya bisa memenuhi kebutuhan permintaan konsumen. Oke, iya jadi pasti untuk proses pembuatan ini ada hal-hal berkesan yang Kapita alami. Boleh nggak diceritain? Jadi memang sebenarnya di kebun ini udah beberapa kali perubahan seperti instalasi ya. Ini awalnya kita hanya menggunakan instalasi sederhana. Jadi materialnya sendiri kita menggunakan bambu karena memang kan kita mencoba dari hal-hal yang paling sederhana. Jadi kita awalnya itu dengan menggunakan bambu instalasinya, tapi memang seiring berjalannya waktu, faktor cuaca dan lain-lain sebagainya memang ternyata membutuhkan instalasi yang memang harus lebih permanen. Jadi di situ tuh banyak tuh kayak pas hujan juga pernah yang
atapnya bocor tiba-tiba kena tanaman lah, terus juga airnya mungkin yang nggak terlalu deras, dan itu memang mau tidak mau kita sendiri di tim harus bisa menyiasati bagaimana caranya untuk bisa ngelewatin semua tantangan itu gitu. Jadi mau tidak mau harus gimana caranya kita bisa berdamai, terutama sama alam. Gitu kan ada faktor alam yang nggak bisa kita kendalikan kan, seperti itu. Itu jadi berkesan banget ya segala proses untuk penyesuaiannya. Betul. Oke, tapi Ening dan juga teman Pro 2 kayaknya udah mulai penasaran nih, kira-kira apa aja yang ditanam di sini. Mungkin kita boleh lihat-lihat nggak? Boleh sekali. Nanti kita kenalan sama berbagai jenis tanaman. Dan memang jenis tanaman di sini memang ada beberapa yang istilahnya itu rare, enggak bahkan mungkin untuk ditemui di supermarket itu jarang. Jadi memang kita khusus tanam supaya konsumen kita juga teredukasi bahwa jenis sayuran itu banyak. Mau lihat sekarang? Iya. Ayo ikut aku. Oke. Nah, ini dimulai dari yang ini. Markisa ya? Nah, ini markisa. Tahu nggak ini markisanya ini? Kita tanamnya secara organik, jadi memang benar-benar kita nutrisinya itu dengan menggunakan pupuk organik cair dari hasil olahan sampah dapur rumah tangga. Jadi kebetulan kita punya tong komposter dan itu menghasilkan pupuk cair dan kita gunakan untuk menutrisi semua tanaman yang ada di sini. Jadi kita nggak beli pupuk lagi yang kimia dan segala macam, cukup dinutrisi dengan pupuk organik cair. Bisa lihat sendiri bagaimana lebat tumbuhnya di sini. Keren banget. Gitu. Ini alhamdulillah nyenengin banget. Ketika kita bisa ngerti alam, maka alam juga akan memberikan kebahagiaan untuk kita. Oke, dari markisa kita beralih ke sayuran. Nah, yang ini instalasi hidroponik. Ini instalasi hidroponik. Jadi kebetulan di kebun Plantanica, di kebun induk Plantanica ini kita ada 2 shelter. Nah, yang ini shelter Rinjani dan yang itu di sebelah sana ada shelter Tambora. Di shelter Rinjani ini sendiri, ini ada beberapa jenis tanaman yang kita tanam. Ada selada keriting merah, ada yang hijau, ada pakcoy juga, dengan romaine family juga di sini. Kebetulan yang di shelter Rinjani ini masa tanamnya lebih belakang dari yang shelter Tambora. Jadi yang di shelter Tambora ini akan lebih dulu panen. Ini mau lihat yang di shelter Tambora yang sudah mendekati masa panen? Boleh. Atau mau ikut panen sekalian? Bisa. Baik. Ayo kita ke shelter Tambora. Nah, kita sampai di shelter Tambora. Wow, hijau dan juga ada yang merah-merah nih ya. Warna-warni ya. Iya. Jadi sayuran tuh nggak cuma hijau aja, tapi juga ada yang warna-warni. Gitu. Yani tahu nggak semua jenisnya yang di sini? Mari kita tes ya kemampuan keibuan. Ya? Yani sudah ada apa belum? Oke, aku tanya, aku yang tanya. Oke. Yang tanya. Baik. Kalau yang ini apa? Pakcoy. Oke, benar. Terus kalau yang ini apa? Kale. Kale apa? Kale ada beberapa jenis. Ayo, tahu nggak? Kylie Jenner. Oh, wow. Ini namanya kale curly. Oh, curly ya. Curly, karena dia iya, keriting. betul. Karena belum di smoothing. Oke. Gitu. Kalau yang ini? Nah, kalau yang ini namanya red opal basil. Red opal basil. Ya. Oke. Tahu nggak untuk diolah jadi apa? Kalau aku tahu basil itu biasanya ada di spaghetti. Oh, betul. Jadi basil di sini juga yang biasanya di spaghetti itu beda lagi jenisnya. Itu lagi. ada yang green basil. Nah, green basil itu ada di sebelah sana kebetulan. Ini yang red basil ini biasanya untuk salad. Yang sebelah sana ada selada keriting merah. Terus yang pojok ini yang row-nya banyak, ini ada selada keriting hijau. Nah, ayo kita ke sebelah sana. Oke, nanti akan lihat jenis yang lain. Nah yang ini pasti udah tahu. Biasa ketemu di berbagai macam tanaman. Coba biasanya nemuin selada keriting hijau di makanan apa aja? Burger. Terus apa lagi? Terus ada juga sih di salad ya. Salad, betul juga. Ini gado-gado. Gado-gado bener. Grill. Oh iya benar. Ini kalau ala-ala orang Korea gitu kan ya, mesti pakai ini ya. Ini nggak sah kalau nggak ada seladanya gitu. Yang di sebelah sana ada sawi pagoda yang bentuknya kayak bunga.
Itu sawi pagoda. Nah itu di sana tuh yang tadi green basil yang biasanya Yaning temuin kalau misalnya di spaghetti. Oke, Biasanya yang itu tengah yang itu dipakai. ya. Betul. Ini berarti semuanya mint yang sebelah sini. Mint, yang sebelah sana mint, yang ini sawi pagoda. Dan ini sawi pagodanya kebetulan udah siap panen. Nah kalau yang ini tinggal nunggu beberapa hari lagi udah siap panen juga. Oke, ini aku agak kepo ya Kak ya. Kalau untuk pemasaran dari Plantanika sendiri gimana? Ya kebetulan kalau untuk Plantanika sendiri kita saat ini menggunakan sosial media ya, yang salah satunya pakai platform Instagram dan WhatsApp. Jadi nanti biasanya kita update sayuran yang akan dipanen itu nanti kita posting di Instagram kita. Kadang juga di WhatsApp juga nanti kita update juga. Jadi sebelum panen biasanya banyak yang sudah pre-order. Oke, mesti pre-order kayak agak rebutan ya. Iya, karena juga kalau misalnya sayuran juga lewat dari masa panen, otomatis untuk kualitas rasa dan performanya juga akan ada penurunan. Jadi kita pastikan tepat dipetik saat masa panen. Jadi rasa dan performanya memang benar-benar maksimal. Oke, kalau untuk pengemasannya sendiri gimana Kak? Kalau untuk pengemasannya kita sebenarnya macam-macam. Jadi memang ada yang bulk order. Biasanya kalau yang untuk bulk order kita menggunakan kantong kresek karena jumlahnya lumayan banyak dan berkilo-kilo. Dan kita juga punya kurir sendiri kebetulan, kurir lokal yang memang sudah biasa mengantar sayuran dan menghandle sayuran ini agar benar-benar terjaga performanya. Jadi nggak lecet-lecet nyampe fresh banget. Betul. Ya. Dan ada juga kemasan hampers. Biasanya kalau untuk hampers itu sendiri customize ya. Karena kan kita menyesuaikan dengan sayuran yang dipanen, juga budget dari konsumen itu sendiri. Dan itu emang permintaannya cukup banyak. Apalagi kalau misalnya pas momen-momen tertentu seperti hari raya, terus misalnya pas ada yang ulang tahun, itu udah mulai trennya bergeser ke situ sih buketnya. Jadi hampers nggak cuman yang makanan kering, iya dan manis kan. Kalau misalnya kita bisa ngirim makanan sehat, otomatis nggak worry juga kan yang untuk menerima otomatis bisa lebih sehat gitu. Kan banyak sekali yang beredar kemarin-kemarin itu untuk pengiriman hampers tuh ada yang makanan yang kadaluarsa segala macam. Jadi kayaknya better ngirim sayuran sehat gitu. Sekali. Aku yakin juga ada teman-teman Pro2 ya yang penasaran kalau mau ke sini boleh nggak sih? Boleh banget, tapi memang untuk saat ini kita dengan appointment karena memang kan kita sendiri timnya kan mobile ya. Jadi kadang kita juga ada kegiatan lain. Itu pun tergantung nanti cuacanya juga gitu. Jadi kita menyesuaikan juga. Biasanya sih kalau yang enak kesininya itu biasanya pagi dan sore hari. Jadi memang suasananya benar-benar teduh, sayurannya juga benar-benar dalam kondisi yang prima gitu. Tapi yang pesan biasanya sih udah kita siapin, jadi nanti tinggal pick up ke sini. Oke. Gitu. Ini ya berarti benar-benar banyak banget sayuran yang bisa teman-teman Pro2. Hei, ada tamu. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. Oke, coba kita tengok dulu tamunya siapa yang datang ya. Apakah dia? Ada tamu lagi di kebun, senang sekali kebun Plantanika hari ini banyak yang berkunjung. Tanaman-tanamannya juga ikut ini ya berseri ya. Siapa ya yang datang? Halo Mbak. Hai Mbak. Iya, bagaimana, ada yang bisa kami bantu? Saya petugas sensus dari BPS. Oh? Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan duduk dulu Mbak. Dari BPS ya. Oh, emangnya BPS juga ini ya mendata ini ya petani milenial? Iya, jadi semua subsektor yang termasuk dalam pertanian seperti ya ini tadi ya, tanaman pangan, hortikultura, sayur-sayur, buah-buah, kemudian peternakan, perikanan dan perkebunan semuanya itu dicacah walaupun dia termasuk yang apa itu namanya milenial, juga yang konvensional semuanya dicacah. Oke, ini untuk proses pendataannya kayak gimana Kak? Ya, ini jadinya kan biasanya kan kalau lihat petugas sensus pasti bawa kertas ya. Kebetulan yang ST 2023 ini semuanya sudah beralih nih teknologi. Jadi bawa HP, bawa tablet dan sebagainya. Oh, berarti sekarang BPS sudah go digital ya? Iya. Keren banget. Aku Iya. jadi penasaran sih, pingin tahu seperti apa pengaruh petani milenial gitu loh. Kira-kira aku bisa kemana Kak? Yuk kita itu aja yuk ke BPS NTB. Nanti kita di sana bertemu sama Pak Wahyudin. Nanti bisa dijelaskan oleh beliau gitu ya. Oke deh kalau gitu Kak. Aku... Sebentar, ini berarti mau pada mau pergi ke kantor BPS ya? Iya.
Tapi nanti janji balik lagi ya, karena sebentar lagi aku nyiapin hasil olahan pangan dari hasil kebun. Gimana, mau nyobain nggak? Iya, mau nggak? Tenang, aku bakal kembali. Janji balik ya. Aku tungguin. Janji. Sekarang aku prepare semuanya. Jadi nanti begitu Yaning datang, kita bikin olahan pangan dari hasil kebun Plantanika. Oke deh. Aku tunggu ya nanti kalau balik ya. Oke, baik Kak Vita. Hati-hati di jalan ya. Oke. Berdua teman terbaik kamu. Hit Music Station. Berdua teman terbaik kamu. Nah, sekarang kita udah di kantor BPS NTB nih, Mbak. Oke, teman Pro 2, sekarang kita sudah dari kantor BPS Provinsi NTB dan kita akan menemui Bapak Wahyudin ya selaku Kepala BPS NTB. Oke, boleh anterin ya nih? Oke, kita akan naik ke atas ya. Kalau gitu. Oke. Ayo. Kebetulan ada Pak Wahyudin sama Kak Kina. Wah, oke, ayo kita ketemu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan Nimas habis ini nyacah ST di Plantanika. Terus kemudian ketemu ini Yaning. Dia mau tanya-tanya tentang pertanian nih. Oke. Bapak bisa bantu jelaskan? Boleh, bisa ya, insya Allah. Oke, Iya. makasih banyak loh ini, Mas. Iya, Pak, sekalian saya mau izin nih, Pak, mau lanjutin sensusnya ya, supaya cepat selesai. Oke, makasih banyak ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Mbak. Benar ya, Pak? Iya. Oke, gimana? Selamat siang, Pak. Saya Yaning dari Pro 2 RRI Mataram. Saya ingin banyak bertanya tentang pertanian di Indonesia, khususnya di NTB, boleh ya, Pak ya? Boleh, kita bicara di dalam aja ya. Oh, iya, Oke, terima kasih, Bapak. Terima Oke. kasih, Pak. Makasih. Mari silakan masuk. Ini mau duduk di sana atau di sini, silakan. Milih yang mana? Boleh di sini, Pak. Oke, silakan. Well, teman Pro 2, sekarang Yaning sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Wahyudin selaku Kepala BPS NTB ya, Pak Iya. ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Ya, jadi tadi Yaning tuh pergi ke Plantanika kan, terus di sana ngeliat kalau ada kakak yang melakukan sensus. Iya. Nah, ini Petugas baru- kita lagi turun sekarang ini. Oh, jadi ke Di sensus. semua semua, petani ya? semua, ya. Oke, nah jadi kan karena sudah ada data, Yaning tuh pingin tahu petani milenial itu sekarang perannya apa sih untuk Indonesia, apalagi untuk NTB? Oke, baik. Sekarang ini dalam sensus pertanian tahun 2023 kita mencoba untuk lebih jauh lagi berbeda dengan sensus pertanian sebelumnya. Sekarang ini kita ingin melihat peran dari petani milenial itu seberapa banyak sih, kemudian perannya apa saja di dalam kegiatan pertaniannya kan gitu ya. Nah, kenapa kita perlu mengarahkan ini juga sebagai bagian yang harus kita data dalam pelaksanaan sensus pertanian ini? Karena memang teman-teman di milenial sekarang ini kan sudah banyak sekali ide-ide, gagasan-gagasan yang cukup bagus untuk memajukan pertaniannya. Tidak membutuhkan lahan yang besar, tapi juga di lahan-lahan yang kecil mereka bisa istilahnya mengeksploitasi gitu. Nah, itu yang kita ingin lihat. Nah, di samping itu juga teman-teman kita yang milenial ini sebagai ya istilahnya penerus lah, penerus untuk petani yang selanjutnya kan gitu ya. Nah, sekarang kan kita banyak tumbuh hidroponik yang dikelola oleh teman-teman milenial, sehingga itu menjadi bagian yang kita coba lihat bagaimana sih perannya gitu loh di dalam kegiatan mereka yang khususnya kaitan dengan pertanian gitu. Oke, kalau yang sejauh ini apa sudah ada dampak yang besar untuk pertahanan pangan Indonesia? Kalau saya lihat dari petani-petani milenial itu, saya ambil contoh yang sudah kita laksanakan di
Kabupaten Lombok Barat yang di Kebun Ayu itu membantu masyarakat sekitarnya dalam rangka mereka itu untuk menumbuhkan UMKM. Ya di situ kan ada beberapa UMKM yang masuk. Padahal itu sebenarnya di situ tujuannya utamanya petani-petani yang milenial itu kan gitu yang mengusahakan tanaman yang dalam bentuk hidroponik. Kita di sana kita bisa langsung masuk untuk metiknya, kemudian setelah itu baru kita timbang dan lain sebagainya. Itu kan beda sendiri ya ketimbang kita langsung beli di pasar makan kan gitu enggak. Beda ini sensasinya beda. Oke, Nah, sensasinya itu, beda iya. ya. Jadi petani-petani itu bisa menumbuhkan UMKM yang ada di sekitarnya. Ya, orang ke sana kan tidak hanya ada UMKM, ada makanan-makanan yang disiapkan oleh masyarakat di sekitarnya bisa kita langsung. Itu kan artinya dari sisi itunya mempengaruhi kehidupan UMKM yang ada di sekitarnya juga. Itu juga ada. Tidak hanya pertanian tetapi juga UMKM yang menjual makanan minuman juga akan ada dampaknya lah gitu. Oke, jadi dampaknya banyak ya. Aku juga ingin tahu nih Pak, saya ingin tahu Pak untuk jenis-jenis pertanian yang ada di Indonesia nih ada apa aja sih? Oke, untuk pertanian dalam rangka sensus pertanian tahun 2023 ini ada 7 subsektor yang akan kita lihat. Yang pertama tanaman pangan. Tanaman pangan ini secara keseluruhan ya tanaman padi, kemudian juga ada jagung, sebagainya itu kita lihat nih. Nah di NTB ini kan padi jagung itu cukup terkenal. Iya. Ya itu juga kita lihat. Itu tanaman pangan. Yang kedua hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan juga kita banyak di NTB ini. Ya. Kemudian ketiga adalah perikanan. Nah perikanan itu ada 2, ada perikanan laut, ada perikanan darat. Perikanan darat itu yang dalam bentuk kolam-kolam itu, yang lain itu ya penangkapan. Ya itu kita juga lihat gitu. Ya keempat itu adalah perkebunan. Ya perkebunan juga ada kebun kopi, ada kebun kelapa dan lain sebagainya juga ada di sini. Sekarang yang berkembang adalah vanili. Yang vanili juga berkembang sekarang ini. Nah, yang itu diekspor ya Bapak? Yang diekspor gitu. Ini komoditas perkebunan. Kemudian peternakan. Nah kita terkenal dengan program 1 juta sapi dulu zamannya TGB ya. Jadi sekarang ini masih berlanjut. Dan itu juga potensi ya, peternakan ya. Kemudian kehutanan. Ya kehutanan ini ya juga kita ingin lihat. Termasuk komoditas-komoditas kehutanan itu madu misalnya. Madu itu bagian dari komoditas kehutanan sebenarnya. Ya, itu madu itu ikutan kehutanan sebenarnya. Kalau kita bicara madu ya jadi masuk ke kehutanan gitu. Itu masuk. Kemudian jasa pertanian. Itu jasa pertanian itu orang-orang yang mengerjakan lahan-lahan pertanian yang jasanya yang diambil. Jadi orang-orang yang mengerjakannya jadi bayar jasanya gitu. Nah, itu tuh yang dicakup dalam kegiatan sensus kita baik di NTB maupun secara nasional gitu. Jadi banyak sekali ya banyak Bapak sekali. ya. Oke kan sekarang ini yang jelas pemerintah ingin melakukan penghijauan. Anak muda kan sebenarnya juga harus mengambil peran nih. Seandainya ada anak muda yang ingin bercocok tanam di rumah Pak, kira-kira apa yang paling cocok? Nah kalau bercocok tanam di rumah itu ya katakanlah di wilayah-wilayah kota yang lahannya sempit itu dengan menggunakan model-model kayak paralon ya, yang tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan jangka waktu yang lama. Jadi misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran itu bisa nama ininya ya sayuran yang ditanam di situ paling 1 bulan udah dipanen. Nah diganti lagi tanamannya yang satu lagi diganti. Jadi itu bisa berkembang secara monoton, secara dari musim ke musim bisa kita lakukan dan itu tidak membutuhkan terlalu banyak air atau apa gitu karena kita udah pakai paralon misalnya di halaman rumah dijajarkan ke atas atau kadang-kadang di pagar diinikan. Nah itu bisa. Nah itu bisa dilakukan karena itu juga bagian dari hal yang memang untuk di samping untuk keluarga juga untuk bisa dipasarkan. Jadi juga mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri ya Pak ya. Wah keren banget. Jadi untuk teman Pro 2 yang pingin bercocok tanam di rumah bisa dengan hidroponik gitu ya Pak model-model kayak hidroponik gitu ya. Oke. Nah sekarang ini kan zaman udah berkembang banget Pak. Yang pasti juga dari segi pertanian teknologi juga makin maju. Benar. Untuk teknologi pertanian yang ada di Indonesia bagaimana sekarang ini Pak keadaannya? Sekarang ini kan udah banyak petani-petani milenial kita itu ya
kan tadi yang saya sampaikan tuh dia udah berkembang teknologi yang dia ini ya dia punya pengetahuan yang banyak. Dia bisa menggunakan teknologi untuk memasarkan usahanya, misalnya melalui Instagram, misalnya IG, kemudian melalui berbagai misalnya webnya gitu, dia bisa kembangkan. Ini loh tanaman kita yang ada, ini bisa kita pasarkan, dan itu bisa kita pasarkan sampai ke luar negeri. Nah ini yang sekarang ini kan yang berkembang ini ya khususnya petani-petani milenial tuh pemasarannya tidak hanya di daerah, ke luar negeri juga mereka bisa dengan menggunakan teknologi tadi. Nah itu yang kita ingin lihat teman-teman ini dengan kemajuan teknologi yang ada, bagaimana mereka itu bisa mengembangkan usahanya itu supaya bisa terpasarkan sampai ke level-level dunia internasional. Ya, jadi ekspor lah istilahnya. Ya, di samping itu meningkatkan ekspor kita di hasil pertanian itu. Oke, luar biasa sekali, keren banget ya. Jadi Tahun Pro 2. Nah, untuk sekarang ini kan lagi ada sensus istilah besar-besaran ya Pak ya di seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat. Jadi memang untuk perkembangan tani itu melalui sensus yang dilakukan oleh BPS. Nah, siapa sih yang akan ditanyai oleh petugas sensus sendiri? Kalau petugas sensus pertanian tahun 2023 ini mereka mendatangi seluruh warga yang ada di seluruh NTB lah. Tapi ini sebenarnya skupnya nasional ya di Indonesia. Di wilayah kota kita ada beda, ada dua modelnya ya. Ada wilayah-wilayah konsentrasi, ada yang non konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Artinya di situ banyak petaninya. Nah, kalau non konsentrasi petaninya hanya 1-2, bahkan ada yang nggak ada di wilayah-wilayah itu. Tapi dalam bentuk kita itu SLS namanya, Satuan Lingkungan Setempat Terkecil, bisa RT, bisa lingkungan, bisa dusun gitu. Nah, itu kita sudah bagi ya wilayah-wilayah itu berdasarkan hasil data sebelumnya. Nah, kemudian kita datangin. Misalnya kalau di wilayah-wilayah konsentrasi yang banyak petani tadi, kita door to door itu. Mereka datang dari pintu ke pintu, mereka datang. Petugas itu datang dari pintu ke pintu menanyakan apakah ada usaha pertanian yang di rumah tangga ini atau di kakak ini. Oh, dibilang ada, langsung kita data dia. Ya, di tag ininya lokasinya, kita pakai geotag ya, kita lokasinya kita tag, kemudian baru kita data. Nah, itu yang di wilayah konsentrasi. Yang non konsentrasi gimana caranya? Kita datangin ketua RT-nya. Di ketua RT kita tanya atau ketua SLS kita tanya, ada nggak warga Bapak misalnya yang kategori usaha pertanian? Ya, karena non konsentrasi, oh ada. Ya, kira-kira berapa orang Pak? Ada sekian orang. Kira-kira siapa-siapa? Nah, ditunjukkan. Oh, nanti kita datangin ke sana. Langsung datang ke sana. Nah, kita datangin ke sana, kita tanyakan, benar nggak ada usaha pertaniannya? Oh, ada, saya ini. Nah, terus ada yang lain, ada nggak di wilayah yang dekat di Bapak ini, di wilayah ini yang rumah tangga petani lagi, ada nggak? Ya, kita sambil tadi ketua RT juga ke petaninya, karena biasanya petani kan dia kalau ada sesama petani dia akan ini kan akan saling tahu. Oh ada, di samping rumah saya ada juga. Nah, yang tadi ketua RT-nya nggak tahu misalnya, kita data lagi yang di situ gitu. Jadi semua berkoordinasi. Koordinasi, ya. Kita semuanya tetap koordinasi, tidak bisa kita tanpa koordinasi. Dari mulai ketua RT, desa, camat, itu kita ada koordinasi. Oke, nah ini kira-kira indikator pertanyaan yang akan ditanyakan pada petani-petani ini apa saja Pak? Banyak ya indikator yang kita tanyakan. Misalnya luas lahan yang dipakai berapa banyak. Kemudian jenis tanamannya apa saja yang tadi saya rinci tadi, ada tanaman pangan, hortikultura, ada. Tapi kita ini tidak lagi pada tataran subsektornya, tapi jenis tanamannya. Padi misalnya, saya tanam padi. Nah, dalam satu lahan ini berapa kali tanam? Oh, saya 3 kali tanam. Nah, yang pertama tanam apa dulu? Dari periode Mei 2022 sampai periode Mei tahun 2023. Jadi dia tanam apa saja nih? Oh, padi. Habis padi apa lagi? Oh, saya tanam jagung. Oh iya. Nah, kan kita tahu umur jagung, padi kan tahu lah. Padi 90 hari, jagung sekian hari. Nah, habis itu apa lagi? Oh, saya tanam kedelai misalnya. Itu kita data semua tuh. Kita catat kedelainya, padinya berapa yang dia tanam, hasilnya seberapa, kemudian juga jagungnya seberapa, kedelainya juga seberapa. Jadi itu contoh saja. Jadi tapi kita bisa saja, oh saya tanam padi, habis itu jagung, habis itu padi lagi. Ya bisa juga gitu. Nah, itu juga kita tanyakan itu. Nah, kemudian jumlah tenaga kerja, bibitnya apa, padinya padi apa dipakai, jagung apa, nah, misalnya itu kita tanya semua itu, sehingga nanti
tujuan akhirnya kita untuk usaha pertanian ini kita bisa mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari usaha pertanian itu apa sih gitu loh. Nah, itu yang bisa dipakai nantinya oleh pemerintah gitu. Jadi sangat detail ya Sangat pertanyaan-pertanyaannya, sangat Pak detail. indikatornya. Oke, ini nanti semua data sensus ini digunakan untuk apa aja sih Pak? Oke, data sensus ini saya ingin menyampaikan dulu tagline untuk sensus pertanian ini. Nah, mendata pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesetaraan petani. Nah, itu tagline-nya. Nah, kalau melihat data itu berarti kedaulatan pangan misalnya apa yang kita miliki. Jadi ini nanti dipakai oleh pemerintah dari hasil data sensus pertanian ini dipakai untuk pengambil kebijakan. Ya, kebijakan pemerintah ini mau diarahkan kemana ini para petani kita. Kemudian ketika nanti dalam hasil pendataan ini ternyata penggunaan bibitnya ini yang lebih banyak, nanti ini akan di-push untuk penggunaan bibit itu hasilnya bagus misalnya. Nah, kemudian juga tadi untuk tingkat kesetaraan petani. Bagaimana kita meningkatkan kesetaraan petani? Karena disinyalir memang petani-petani kita juga ada yang masuk kategori miskin. Jadi sekarang ini bagaimana kita meningkatkan tingkat kesetaraan mereka itu melalui hasil sensus pertanian ini. Wah, berarti memang ini efeknya besar sekali ya. Oke Bapak, karena saya sudah ditunggu lagi nih sama Kak Vita di Pontanika. Jadi saya pamit undur diri ya Pak. Boleh. Terima kasih banyak saya juga terima untuk kasih informasinya. Semoga nanti pertanian Indonesia semakin maju dan juga bisa ini ya punya efek yang baik untuk negeri ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Oke, kita balik ke Pontanika. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Saudara Adrian, Ya. saya nikahkan Anda dengan Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Barakallahu lakum. Kok bibit pohon sih? Gerah. Doa dulu. Tapi masa bibit pohon? Emang kenapa sih? Mahar itu emas, perhiasan, berlian. Kok bibit pohon? Pinjam kipas. Kalau setiap pernikahan sumbang 1000 bibit pohon, kamu gak kepanasan kayak gini. Sini kipasnya. Pohon berperan penting dalam mengurangi efek pemanasan global. Ayo tanam pohon untuk keberlangsungan hidup kita. Sendiri? Iya, Kanius masih banyak kerjaan, jadi aku tinggal. Ya udah, ya kalau gitu kita duduk dulu di sini. Oke.
sudah banyak ya. Iya, tadi kan aku janji kan kita mau bikin hasil olahan panen dari kebun Plantanica. Nah, ini kebetulan aku udah nyiapin beberapa bahan. Nah, ini hasil olahan kebun. Ayo, nih bisa dilihat di sini. Ini yang tadi warna-warni ya. Green curly dan juga red curly. Oh, tentu salah dong. Gitu. Tentu salah. Selada kan? Iya, ini selada. Kalau selada beda dengan kale. Oh, begitu. Oke. Nah, kalau ini selada merah, ini yang selada hijau. Nah, ini namanya baby romaine. Oh, apakah akan menciptakan kisah romansa? Oh, tentu dong. Mau nggak diolah sekarang? Boleh, kita mau buat apa aja? Oke, sekarang kita prepare dulu ya. Yani pakai handskon dulu. Nih, biar bisa lebih nyaman bikin-bikinnya. Ini kita taruh di sini dulu. Hari ini kita bisa bikin 2 olahan nih. Ada Yani mau bikin burger atau bikin chicken salad? Berhubung ya Ning temanya lagi diet ya, kayaknya chicken salad boleh sih. Oh oke, kita bikin chicken salad ya. Ini biasanya makanan kegemaran juga konsumennya Plantanica. Jadi mereka kadang suka bikin sendiri di rumah gitu. Makanya mereka sering pesan itu sayuran kita tuh dalam keadaan yang kondisi benar-benar segar supaya mereka bisa nikmatin sayurannya itu dengan kondisi yang prima. Oh, wow. Gitu. Dan konsumen kita tuh ada beberapa yang sedang treatment kesehatan. Jadi benar-benar butuh sayuran yang bebas pestisida kimia. Gitu. Kebetulan. Apalagi yang muda-muda sekarang jangan junk food ya, lebih betul, baik karena yang pengaruh ke organik hormon ya. juga kan. Iya, benar. Gitu. Jadi ini kita mau bikin chicken salad ya. Oke, sekarang kita pindahin dulu di sini. Oke. Ini silakan ya, ini mau pakai seladanya yang mana? Selada merah dan hijau. Merah dan hijau, oke. Soalnya aku ambil. agak maruk soalnya. Oke, sekarang bisa dipetikin seperti ini. Ya, nih. Ini kebetulan udah bersih ya. Kita udah tadi dicuci ya. betul. Ini tinggal bisa dipotong lebih kecil juga bisa. Tinggal dipetik-petikin sederhana aja. Oke. Nanti kita campur-campur. Nah, ya ini juga mau pakai yang baby romaine nggak? Boleh, aku belum pernah Nyicipin. nyobain soalnya. Belum pernah ya. Ini rasanya kriuk. Itu nggak apa-apa dimakan yang kayak masih mentah gitu ya? Nggak apa-apa, ini memang dinikmatinya biasanya dalam keadaan raw, mentah gitu. Ini mungkin agak dipotek-potek sedikit ya, jadi biar lebih gampang nanti dimakannya. Oke, kita ambil bagiannya. Nggak apa-apa potek sayur, yang penting jangan potek hatiku. Oh, betul juga sih ya, bahaya ya. Lama penyembuhannya itu. Aduh, nggak bisa disembuhin pakai sayuran lagi. Oh, itu dia makanya. Nah, wow. Ini kita campur-campur aja semuanya ya. Kan salad dicampur-campur ya. Iya, betul. Oke. Nanti kita ada beberapa bahan, ada kol ungu juga. Ada selada hijau ya. Iya, selada hijau kita habisin aja ya. Iya, boleh. Siapa tahu nanti Agar ada yang tidak mubazir, kan? mau untuk nyobain lagi. Ya kalau dapat sisa makan dari Yaning ya. Ya. Terus Yaning ngabisin. Nanti siapa tahu mau dibungkus kan? Oh, boleh. Ya kan? Untuk cemilan malam hari. Senang gak sih cemilannya kalau salad gitu? Apa Senang martabak? Sebenarnya sih permasalahan dari diet itu kan biayanya tuh agak mahal ya gitu kan. Mahalnya tuh di mana? Untuk beli sayurannya di toko, di supermarket. Nah, kalau di Plantanica sendiri jadinya kan mungkin udah langsung fresh udah gitu lebih murah ya jatuhnya. Iya, karena memang kita tuh sebenarnya ingin memudahkan teman-teman yang terutama yang sedang menjalani proses diet kan. Jadi dengan budget yang memungkinkan. Karena kalau udah namanya masuk di supermarket biasanya udah beda lagi nih harganya, dan pastinya sudah dalam kondisi yang tidak begitu fresh. Betul, karena kan mereka ada masa penyimpanan tertentu gitu. Aku juga sering tuh ke supermarket nemu yang udah menguning gitu kan ininya. Ya, oh my god. Wow. Oh my god. Penuh ya. Penuh dengan air ini kita aduk-aduk dulu ya biar nanti bisa gampang kita olahnya. Oke. Setelah sayur-sayurannya? Setelah sayurannya ini kita bisa tambahin. Oke. Mungkin ini bisa membantu memotong tomat cherry-nya. Oh, dipotong jadi berapa bagian? Dipotong mungkin seperti ini nih. Nah, ini seperti ini dipotong 2 aja. Nanti langsung
taruh di atasnya. Oke. Di sini nanti kelihatan kemampuan dapurnya Betul ya nih. sekali. Oke, bisa. Ya. Butuh berapa nih? Sesukanya Yaning, suka tomat boleh dibanyakin. Nah, ini kalau misalnya kita makan chicken salad nih, Kak. Apa sih fungsinya atau manfaatnya buat tubuh kita? Otomatis nanti kita kan untuk pencernaannya juga lebih baik ya. Jadi juga makanan yang terserap kan juga ini penuh dengan serat ya. Kalau sayuran yang dengan komposisi banyak. Dan sekarang kan sebenarnya pemerintah juga ada istilahnya anjuran isi piringku. Sebenarnya isi piringku itu juga harus komposisi sayurannya itu lebih banyak gitu. Jadi bukan nasinya, sebenarnya sayurannya lebih banyak. Cuman kan kebanyakan ada yang miskonsepsi. Jadi banyak yang mengutamakan itu nasi. Padahal sebenarnya yang diperlukan tuh kadang kayak sayurnya. Oke, jadi harus diubah ya mindsetnya ya untuk teman Pro 2 ya. Harus lebih banyak makan sayur. Oke, Mau kita tambah sayuran lagi yang berwarna? Boleh. Ini ada kol ungu. Biar seperti pelangi-pelangi alangkah indah. Kita tambahin ya. Nih, Ini biar kol warna-warni. Kol ungu. Nah, terus ini chickennya. ada Dada ayam. Dada ayam. Kalau orang diet biasanya sukanya yang dada ya. Karena kan nggak lebih berlemak. banyak proteinnya. Betul. Walaupun sekarang aku gendut, sebenarnya aku pernah diet. Oh, pernah diet? Akan diet lagi atau bagaimana? Atau Akan wacana? diet lagi. Setelah ini kayaknya aku bakalan jadi membershipnya Plantanika. Kita juga ada loh yang langganan memang jadi langganannya itu dia dalam jangka waktu tertentu rutin minta dikirimkan sayur karena memang sedang menjalani program diet, jadi maunya disuplai dari kita. Oh wah, karena langsung segar dari kebunnya. Betul. Nah, ini sekarang kita pakai dressing. Dressingnya ini pakai dressing wijen. Kita pindah ke sini. Silakan ya, ini mau tuang sendiri. Boleh. Ya. Secukupnya. Semampunya. Secukupnya. Ya. Karena ini agak banyak ya, jadi aku kasih agak banyak boleh ya? Cukup kayaknya. Oke. Ini juga ada kesalahan dalam konsep diet ya, biasanya lebih banyak bumbu dressingnya. Soalnya kadangan itu kenapa dibanyakin, orang-orang tuh dibanyakin dressingnya karena apa? Untuk menutupi rasa sayuran yang pahit. Pernah nggak Zong beli sayuran yang pahit? Iya, sering. Nah, itu sebenarnya yang banyak bikin trauma orang-orang mengonsumsi sayuran apalagi dalam kondisi mentah. Dan banyak konsumen Plantanika juga sebelum beli tuh tanya, Mbak, ini apakah sayurannya pahit rasanya atau tidak? Jadi sebelum kami panen, kami coba dulu sayurannya gitu. Karena memang sayuran yang pahit itu kan ada disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi ada faktor cuaca, ada juga faktor karena lewat dari masa panen, di panennya. Jadi itu sayuran akan lebih pahit dari rasa aslinya kalau lewat dari masa panen. Jadi harus teman-teman Pro 2 ketahui kalau sebenarnya sayuran itu rasanya aslinya tidak sepahit itu ya. Iya, jadi memang kita benar-benar kita pastikan, oke, ini merawatnya benar-benar sesuai dengan SOP kami dan setelah kita mendekati masa panen, kita coba cicip dan kalau memang itu rasanya sudah standar, ya kita baru berani garansi ke konsumen kalau itu tidak pahit. Gitu. Nah, next step apa nih Kak? Oke, ini ada keju parmesan. Keju parmesan sebenarnya ini opsional sih. Ada yang suka ditambahin, ada yang enggak. Tapi biasanya untuk menambah rasa ya. Jadi kita tambahin aja di sini. Wah, ini gitu. Sesuai selera aja tapi nggak boleh berlebihan juga ya. Betul. Jadi sebenarnya untuk mengangkat rasanya aja, sekedar untuk mengangkat rasanya aja. Jadi supaya rasanya juga lebih gurih gitu. Tapi nggak perlu terlalu banyak ya. Gitu. Bentar ya, kita coba. Oke. Ini biasanya kalau di hotel atau di restoran-restoran disajikannya seperti ini sih, penyajiannya dengan keju parmesan. Nah, bisa nih teman Pro 2 kayak diet tapi makannya tiap hari ala-ala hotel gitu ya. Iya, sebenarnya bisa kita bikin sendiri sarapan ala hotel di rumah.
gitu kan. Apalagi untuk keluarga pasti senang banget. Oh iya benar. Meminimalisir pengeluaran. Benar. Jadi sekali potong itu kan ada beberapa sayur ya, dan Betul. porsinya lumayan besar juga. Iya, dan bisa ditambahin kayak telur rebus ataupun kayak roti panggang mungkin, jadi biar lebih kenyang gitu. Ini berarti udah selesai? Udah selesai, nanti bisa dinikmatin, nanti kita aduk dulu. Oke, ini dia ya Taman Pro 2. Waduh, cantik, warna-warni. Ya. Selain ini kita mau buat apa lagi, Kak? Kita sekarang mau bikin burger ya. Oh, Burger. Nah, ini udah jadi, kita taruh di sini dulu Oke, ya. boleh. Biar kita nanti nikmatin sama. Nah, sekarang ya Ning Harus potong roti. Iya, potong rotinya. Potong rotinya. Nanti mau bikin berapa burgernya? 2 deh. 2 ya. Untuk aku dan Kapita. Yang lain nanti bikin akur, sendiri aja. Iya. Oke, ini udah. Ini sebenarnya kalau roti gini lebih baik dipanggang nggak sih, Kak? Atau lebih baik ya udah langsung ada aja? yang seneng dipanggang, ada juga yang biasanya begini aja udah seneng karena biar nggak terlalu kering kan. Gitu. Jadi tergantung selera aja. Oke, ini kita bikin satu dulu ya. Oke, ini kebetulan ada mayo. Kita pakein mayo dulu. Oke, mayonya secukupnya. Mayo boleh yang pedas juga ya? Boleh. Jadi, nah nih Aning nih, silakan menghias. Menghias. Aku mau pakai selada. Boleh, silakan mau pakai seladanya yang mana? Yang hijau. Enak ya, tinggal petik-petik ya. Iya, itulah alasan kenapa aku ingin punya kebun sendiri di rumah. Jadi benar-benar segar. Iya. Ketika butuh baru dipetik. Di sini juga ada tomat sama timun. Ya, ini bisa ditambahin saus sambal. Oke. Timun, tomat. Ya, ini ada telurnya juga. Tapi daripada ini ya, daripada beli yang siap saji, lebih baik kita buat sendiri di rumah. Lebih sehat, lebih terjamin higienisnya juga. Betul ya. Urutannya terserah aja sih. Terserah aja, tergantung selera. Ini mau ditambahin mayonesnya juga boleh. Oke. Ya. Mau ditambahin lagi seladanya pakai yang merah biar lebih berwarna lagi, boleh. Bebas di sini. Berkreasi, mau warna-warni boleh. Nanti Taman Pro 2 juga bebas juga ya. Maksudnya kalau mau bikin di rumah, senengnya yang merah atau yang hijau boleh banget. Oke, ntar ini nggak muat nih, buka mulutnya. Ini tambahin mayones di atasnya biar bisa nempel. Oke, terakhir, cus. Ya. Oke, nggak boleh terlalu banyak. Betul. Nah, ini taruh di sini. Yes. Wah. Ini kayaknya pindahin ke piring yang lebih gede ya, biar cukup muat 2. Udah jago aku tuh, bisa lah buka restoran. Langsung kayaknya ya sambilannya ya. Nah. Lagi satu. Kejunya lupa. Yang ini deh yang pakai keju. Oke, tapi ini bisa sih ditempelin. Bisa ditempelin ya. Ini deh, kalau masak-masak ala-ala ibu-ibu, bikin sendiri bebas aja. Nah, apalagi untuk sanggup ke sekolah ya, biasanya ibu-ibu. Tim satset. Iya, ini kan kayak ya udah tinggal taruh-taruh aja. Ya, dan ini anak-anak biasanya suka kan? Ini Kegemaran anak-anak. Makan sehat dengan bermacam-macam. Oke. Kalau anak-anak biasanya pakainya sambal tomat ya. Kalau ini saus sambal, biar agak berasa sedikit. Kalau ini sih suka pedas ya, jadi kayak aslinya tuh. Mau yang merah dulu kayaknya, biar sama. Oke. Biar nggak iri yang sebelah. Bener, harus lengkap komposisinya. Oke. Tambahin mayones buat ngelengketin atasnya. Oke. Jadi deh. Yeay. Singkat bukan? Jadi ini simpel banget dan bisa banyak lagi yang Taman Pro 2 buat ya, dari bahan-bahan organik. Betul. Langsung dari kebunnya. Kalau gitu karena ini udah keroncongan juga nih. Langsung mau nyobain ya? Iya, langsung makan. Tapi kita sampai sini dulu ya Taman Pro 2 ya. Tapi ada makanan tapi ada minumannya juga dong harusnya. Masa makan nanti seret gimana? Gimana ya? Apa kita bikin ini aja langsung ya? Langsung dituang aja ya? Boleh. Kita hari ini mau bikin teh mint. Suka nggak ya nih?
Suka, aku suka Oke. semuanya. Suka semuanya, oke. Mm-mm. Di situ udah ada tehnya. Mm. Nanti Yani tinggal tuang. Terus nanti untuk garnisnya Yani nanti potong sendiri ya minnya ya. Min Oke. dari kebun Plantanica. Oke, boleh langsung dituang ya Maaf. kayak. Oke. Ya. 2 ya. Ya, 2. Oh. Oke. Wah, kayak mau tea party ya. Oh iya dong, high tea ya, kayak Ratu Oh. Inggris. Sekarang Oke. Yani mau potong sendiri minnya. Ada di sebelah sana. Oke. Oke. Nah, ini ada tanaman herba. Ada beberapa, ada yang peppermint, ini yang peppermint, ini yang mint. Jadi silakan. Nanti bisa Yani potong yang bagian atasnya. Yang bagian atasnya Iya. di batangnya. Iya, di sini, ujung-ujungnya biasanya. Oke. Aduh, aku agak takut. Ya, nggak apa-apa. Aman aja di sini. Gini ya. Nah, 2. karena 2 gelas, Tadi. ini aku pegangin. Oke, lagi 1 di sebelah sini ya, Kak Iya. ya. Oke. Oke, sekarang Yani yang menghias. menghias. Ya, maaf. Ya. Oke. Oke, kita langsung taruh aja di dalamnya ya. Ya, di atasnya. Oke. Oke, jadi deh makanan dan minuman hasil olahan kebun Plantanica. Yeay, jadi itu dia ya teman Pro 2 ya. Ada teh mint, burger, dan juga chicken salad. Dan karena udah jadi semuanya, kita mau makan dulu ya. Iya. So, sampai sini dulu untuk Pro 2 kreatifnya. Dan pastikan teman Pro 2 tunggu Pro 2 kreatif berikutnya. Bye-bye. Bye.